Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kinta Wibowo. Saya akan mengerjakan tugas statistika, yaitu tentang penyajian data. Di sini ada dua soal ya teman-teman. Akan kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang A, tentukan nilai-nilai berikut. Nah, di sini sudah ada data-datanya teman-teman. Di sini ada data lama pengobatan pasien dalam bulan di rumah sakit X ya teman-teman. Langsung aja kita kerjain yang kolom A. Kolom A yang pertama itu ada banyaknya data. Jadi banyaknya data itu tinggal kita hitung dari data pertama sampai data terakhir itu ada berapa. Di sini datanya itu ada 50 data. Lalu data terkecilnya kita lihat dari data data di sini. Ternyata data terkecilnya itu ada 1. Data terbesarnya juga sama, kita cari dari data-data di atas, yaitu dapat nilai angka 70 untuk data terbesarnya. Yang berikutnya ada jangkauan. Jangkauan itu ada rumusnya tersendiri teman-teman. Rumusnya itu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kita masukin ke rumus 70, karena data terbesarnya 70, maka dikurangi dengan 1 data terkecilnya, sama dengan 69. Untuk berikutnya ada jumlah kelas. Jumlah kelas juga ada rumusnya sendiri teman-teman. Rumusnya itu sebagai berikut: 1 tambah 3,3 dikali dengan log n. Kita masukin ke rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n. N-nya ini kita ganti dengan banyaknya data ya teman-teman. Berarti kita ganti dengan angka 50. Kita langsung kalikan saja. Maka hasilnya adalah 6,6. Karena di sini menyatakan jumlah kelas itu tidak boleh angka desimal ya teman-teman, harus angka bulat. Maka kita membulatkan ke atas, yaitu menjadi 7 kelas. Untuk panjang interval juga ada rumusnya tersendiri teman-teman. Rumusnya itu jangkauan, atau saya singkat J, dibagi dengan jumlah kelas, atau saya singkat K. Kita masukkan ke rumus, berarti 69 dibagi 7, itu hasilnya 9,85 teman-teman. Nah, untuk panjang interval juga sama seperti jumlah kelas teman-teman, tidak boleh angka desimal, jadi harus angka genap. Maka kita bulatkan ke atas juga menjadi 10. Nah, setelah kita dapat data-data, lalu kita buat yang kolom B, kita kerjakan kolom B. Buat tabel distribusi frekuensi kelompok dan diagramnya. Jadi nanti setelah kita buat ini, kita harus bikin diagram batangnya. Nah, untuk kolom ke bawahnya ini kita dapatkan dari jumlah kelasnya teman-teman. Yaitu ada 7 menurun, berarti jumlah kelasnya. Karena di sini sudah pas 7, maka tinggal kita isi aja. Untuk panjang intervalnya itu 10 teman-teman. Berarti dari data terkecil kita tambahkan 10, berarti 11. Berikut dengan kelas-kelas yang lain ditambahkan dengan 10. Berarti saya contohkan 1 sampai 10. Berikutnya 11 sampai 20. Berikutnya 21 sampai 30. Berikutnya 31 sampai 40. Berikutnya 41 sampai 50. Berikutnya 51 sampai 60. 61 sampai 70. Nah, selanjutnya yang akan kita cari itu nilai frekuensi. Nah, kita bisa bantuan sama Excel teman-teman untuk menghitung frekuensinya. Jadi langkah yang pertama, datanya kita blok ke Excel semua. Kita blok ke Excel sama
tabel ininya juga semuanya kita blok teman-teman. Kalau sudah di copy semua, tinggal kita buka Excel. Nah, dapatlah seperti ini. Ini yang kita copy semua teman-teman. Nah, sebelum kita mengerjakan tabel frekuensi ini, kita harus cari dulu teman-teman bin array-nya. Bin array-nya itu adalah nilai terbesar dari tiap-tiap kelas. Bin array nilai terbesar dari tiap-tiap kelas. Berarti ada 10 untuk kelas pertama. Kelas keduanya ada 20, kelas 3 30, kelas 4 40, kelas 5-nya 50, kelas 6 60, dan kelas yang terakhir 70 teman-teman. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus frekuensi. Untuk rumus frekuensi sama dengan frekuensi buka kurung tabel yang ini, kita blok semua data-datanya, lalu koma atau titik koma tergantung dari komputer Windows teman-teman masing-masing. Biasanya ada yang pakai koma atau titik koma. Kalau saya di sini Windowsnya pakai koma. Lalu kita blok bin array-nya. Nah, kalau sudah tutup kurung, enter, maka dapat 3. Ini saya contohkan untuk kelas pertama. Kalau mau langsung semuanya, caranya adalah di blok dulu teman-teman frekuensinya. Di blok sampai dengan kelas terakhir, caranya juga sama dengan frekuensi buka kurung data koma bin array-nya, tutup kurung, tekan tombol Ctrl Shift dan Enter berbarengan, maka langsung hasilnya keluar. Untuk memastikan jumlahnya benar atau tidak 50, maka kita akan gunakan rumus sum teman-teman. Rumus sum sama dengan sum buka kurung dari data pertama sampai data terakhir kita blok, lalu enter. Oke, ini jumlahnya 50. Maka jumlahnya 50. Nah, kalau udah yang tabel ini data-datanya kita masukin ke Word ya teman-teman. Kita masukin ke Word. Nah, untuk nomor 1 sudah selesai. Berikutnya nomor 2, data kepuasan pasien. Di sini ada 5 kriteria penilaiannya. Untuk angka 1 itu menyatakan sangat tidak puas, yang kedua tidak puas, yang ketiga cukup puas, untuk 4 puas, dan 5 sangat puas. Berikut ini adalah data-datanya teman-teman. Data-datanya ada 100. Nah, kita tentukan jumlah pasien menyatakan sangat tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas dari tiap-tiap dimensi. Caranya juga sama teman-teman, kita kerjakan di Excel. Caranya adalah teman-teman blok semua data-data yang ada sampai akhir, lalu teman-teman copy di Excel. Nanti kalau sudah, maka dia akan seperti ini. Nah, ini yang sudah data-data yang sudah saya copy. Lalu langkah berikutnya, teman-teman buat masing-masing dari dimensinya. Itu ada tables,
reliability, responsive, assurance, sama empati teman-teman. Nah, caranya juga sama teman-teman. Untuk tangibles-nya ini kita pakai rumus frekuensi juga. Jadi sama dengan frekuensi buka kurung. Karena dimensi yang pertama adalah tangibles, maka dari data pertama kita blok sampai ke terakhir. Maaf, ini langsung kita blok aja semua ya. Saya lupa. Sama dengan frekuensi. Data tangibles kita blok semua. Koma. Lalu kita masukkan ke datanya. Tutup kurung, Ctrl Shift, lalu Enter. Kita dapat frekuensinya. Sama juga dengan reliability, responsive, asuransi, empati. Caranya juga sama, kita blok dulu. Kita masukin rumus frekuensi. Blok lagi kolom reliability. Koma. Datanya. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Yang lainnya juga sama ya. Nah, kalau udah, tinggal kita copy data-datanya ke Word. Nah, tinggal kita isi nih teman-teman. Untuk frekuensi data tangibles, yang pertamanya itu ada 3, lalu 12 untuk tidak puasnya, berikutnya ada 16, ada 48, sangat puasnya ada 21. Dimensi reliability-nya nomor 1 ada 2, nomor 2 nya ada 16, ketiganya ada 11, 4 nya ada 55, namanya ada 16. Untuk yang sangat tidak
puas. Dimensi responsif, nilai 1 ada 2, nilai 2 nya ada 16, nilai 3 nya ada 9, nilai 4 nya ada 61, nilai 5 nya ada 12. Untuk assurance, nilai 1 nya ada 2, nilai 2 nya ada 56, nilai 3 nya ada 29, nilai 4 nya ada 8, yang terakhir ada 5. Untuk empati, yang pertama ada 2, yang kedua ada 56, yang ketiga ada 30, yang keempat ada 9, dan yang kelima ada 3. Nah, kalau udah tinggal kita bikin diagramnya. Jadi kembali lagi ke soal nomor 1, saya lupa buat diagram batangnya. Diagram batangnya lebih mudah kita menggunakan Excel lagi, teman-teman. Nah, untuk diagram batangnya caranya untuk yang ini kita blok sampai ke kelas nomor 7. Klik tombol insert, lalu kita pilih diagram batang, pilih sesuai dengan keinginan teman-teman aja. Di sini bebas, saya milihnya pakai yang desain yang ini. Lalu desainnya juga bisa diganti teman-teman, ya teman-teman. Kalau saya contohnya pakai yang desain ini aja. Lalu kalau sudah, kita copy ke Word. Kita paste. Nah, ini dia. Kita atur aja posisinya supaya teman-teman. Oh, maaf, ini salah, teman-teman. Kita dari awal lagi. Ini blok sampai ke kelas nomor 7. Lalu insert buat diagram batang. Kita taruh sampingnya aja biar kelihatan. Lalu untuk diagram lingkarannya juga sama, teman-teman, caranya. Data yang tadi tinggal kita buat diagramnya aja. Karena diminta diagram pie atau lingkaran, maka kita pilih yang ini. Nah, desainnya kalau saya pakai yang ini karena sudah ada persentasenya, teman-teman. Jadi lebih mudah kita membacanya nanti. Kita copy aja. Nah, ini buat semua dimensi ya.
sudah semua, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, karena sudah semua kita isi, maka sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mengisi, saya Muhammad Kintawi Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.